Edi Gunawan. Pak Edi Gunawan, sebelumnya Ya. pegang apa? Bis Rosalia Indah. Rosalia Indah. Sekarang angkot. Sekarang bawa angkot. Kenapa itu? Karena udah tua. Udah tua. Ya, udah capek. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Di vlog kali ini kita sedikit berbeda ya. Jadi biasanya kita akan review jual beli mobil bekas. Nah, kali ini kita mau review angkutan kota khususnya yang ada di Purbalingga dan juga kondisi kendaraan. Saat ini kita cari dulu dalam angkot. Sebenarnya kita pengen nostalgia ya sama angkutan kota atau orang banyak nyebutnya itu angkot. Nah, dulu ini kita hampir setiap hari naik angkot seperti ini karena kebetulan kan kita bertiga ini anak STM ya. Jadi ini Mas buat STM, kameramen juga STM. Jadi hampir setiap hari kita naik angkot dan yang paling kita ingat itu penuh banget ya. Dan satu kaki itu biasanya kita satu kaki di dalam angkot dan satu kakinya gantungan. Di Hyper Auto Concept kita selain mereview jual beli mobil bekas, tentang tips-tips tentang merawat mobil, terus kemudian bagaimana caranya memilih mobil bekas yang benar, kita juga peduli dengan kondisi angkutan umum, khususnya angkutan umum yang ada di Purbalingga. Oke, sekarang kan kebetulan kita lagi dalam angkot nih, jadi kita mau kenalan dulu sama Pak sopir. Pak, boleh kenalan nggak Pak? Dengan Pak siapa ini? Siap, boleh Pak. Nama saya Suyatno. Pak Suyatno. Alamatnya Desa Padamara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga, berarti asli Purbalingga ya Pak? Asli Purbalingga Pak. Kalau boleh tahu udah bawa angkot ini dari tahun berapa Pak? Saya bawa angkot kurang lebih tahun 1995. 95, Ya, dari lama 95 ya? Ya, Wah, betul. berarti udah lama banget ya Pak? Lama banget ini. Wah, kalau boleh tahu nih Pak, udah keluarga ini udah punya anak berapa Pak? Saya alhamdulillah punya anak satu, istri satu. Istri satu, Ya, alhamdulillah. memang di tahun-tahun dulu itu kan memang untuk pendapatan angkot luar biasa, bisa untuk menghidupi anak dan keluarga dan juga bisa menyekolahkan anak-anak. Namun untuk tahap sekarang ya Nunzayunya memang dengan adanya COVID kemarin untuk angkutan kota pendapatannya menurun drastis Pak. Menurun drastis Ya, ya, sangat prihatin itu Pak kemarin. Ya, jadi kondisi sekarang sama dulu jauh sudah sekali. jauh berbeda ya Pak? Jauh banget Pak, jauh banget. Kira-kira faktornya apa ya Pak yang mempengaruhi dari itu semua? Ya ini karena memang tahun-tahun sekarang ini sangat banyaknya persaingan di dunia angkutan umum khususnya. Antara lain adanya Grab, kemudian ojek online, kemudian adanya mobil-mobil pemerintah bersubsidi dan lain-lain. Gitu. Akhirnya kita terus terang aja pendapatannya menurun. Menurun ya. Jadi faktor-faktor itu sebenarnya sangat berpengaruh ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Buat jumlah penumpang yang terutama Betul, yang betul. mengalami perubahan cukup drastis sekarang ya Pak ya? Ya betul Pak. Kalau gini ya Pak, dari
kendaraan pribadi gitu. Misalnya kayak motor kan sekarang untuk kredit kan jauh lebih mudah gitu. Betul. Banyak orang atau mungkin bahkan anak sekolah kayak dulu kan saya kan lebih sering naik angkot. Kalau sekarang anak sekolah aja udah pada naik motor sendiri gitu Pak. Pak. Itu ngaruh nggak Pak kira-kira untuk penumpang di angkutan kota ini? Itu memang sangat pengaruh sekali. Sangat pengaruh. Dengan adanya sepeda motor, pengambilan secara mudah, cuma menggunakan mungkin KTP ataupun apa namanya itu rekening listrik udah bisa ambil sepeda motor, maka kadang-kadang mungkin orang tua spekulasi untuk membelikan anaknya sepeda motor untuk tingkat-tingkat SMA khususnya. Makanya kami sangat prihatin untuk kondisi daripada apa namanya angkutan kota di Purbalingga untuk saat ini. Kebetulan kami selaku pengurus daripada angkutan kota Purbalingga, itu kan masa jabatannya 3 tahun, jadi kami sangat tahu persis bagaimana kondisi di lapangan. Jadi Begitu. kebetulan Pak Yanto ini adalah pengurus organisasi Osaka Roda Perwira. Osaka ya? Osaka Roda Perwira. Kebetulan Pak Yanto ini ternyata beliau pengurus dari Osaka itu. Nah, saya penasaran banget sama Osaka itu tentang bagaimana kemurusannya dan apa-apa saja yang jadi kegiatannya. Mendingan kita mampir ke kantor boleh nggak Pak? Oke, siap. Iya, kebetulan kan ini penumpang kita booking sekalian lah ya Pak ya. Nah, sekalian kita tanya-tanya mengenai kepengurusan dari Osaka itu. Sekalian nanti kan kita pingin review Pak, ini kendaraan tahun berapa, beroperasi berapa tahun gitu ya Pak ya. Siap. Oke, kita langsung menuju ke akhirnya kita sampai juga di kantornya Osaka Roda Perwira. Oke, kita lanjutkan obrolannya. Jadi untuk Osaka Roda Perwira itu sebenarnya Punya berapa anggota? Ya, anggota dan kepengurusannya seperti apa Pak? Boleh Terima diceritakan? kasih. Jadi organisasi daripada Osaka Roda Perwira itu yang pertama udah berbadan hukum, kemudian statusnya udah punya kantor, dan secara organisasi kita udah memenuhi persyaratan dalam artian kita mempunyai anggota kurang lebih 270 anggota Di Purbalingga. di Purbalingga. Untuk organisasi daripada Osaka Roda Perwira itu khusus mengelola angkutan kota armada yang berwarna oranye. Berwarna oranye. Karena banyak sekali armada yang lain seperti di untuk Koprades kan macam-macam warna. Betul ya. Angkutan kota sendiri itu kita mempunyai satu warna oranye. Itu dengan jumlah armada saat ini totalnya itu 203 unit totalnya. Total kepemilikan yang beroperasi itu ya? Bukan, ini total armada yang terdaftar organisasi. Tapi yang beroperasi berapa Pak kira-kira sekitar? Itu kemudian dengan adanya kemarin adanya COVID-19, akhirnya saat ini kalau kita di rata-rata itu hampir paling dari 203 unit. Paling yang berangkat maksimal sekali ya 110 unit. Dapat dikatakan 50% yang operasi. Untuk jalurnya Pak, apakah itu merata rame semua apa ada yang Ya kalau jalur kita mempunyai aturan. Itu ini beberapa nomor ya, alat apa namanya ini perlengkapan dari itu tiap tanggal 16 itu kita rolling. Rolling untuk satu jalur bulan sekali berarti. Ya. Iya. Kita mempunyai jalur kurang lebih 13 jalur. 1 sampai 13. Jadi mungkin teman-teman kita dulu yang
kita kan sering naik angkot dulu ya. Nomor 5 kemana, nomor 4 kemana, Ya, nomor 7, nomor betul. 9 kemana. Yang paling ramai Pak untuk saat ini, yang paling produktif itu jalur mana Pak? Itu yang kami sebutkan tadi, itu yang paling produktif, terutama jalur 1 lah. Jalur 1 itu mana Pak? Bobotsari. Bobotsari. Dari Oh, Probolinggo Bobotsari. Dari 13 jalur yang menurut saya sekarang yang dapat dikatakan produktif, ya. jalur 1, 2, 9, kemudian 7. 4, 4. 7 masih kurang. 7 7 masih kurang. 8 armadanya masih, trayeknya masih. Karena memang kondisi saat ini penumpangnya nggak ada, jadi armadanya nggak mau masuk jalur. Terus untuk masalah trayek kan beda-beda. Setorannya pun beda-beda nggak Pak? Ya kalau setoran itu nunggunya kan dapat kami sampaikan saat ini Iya. memang menurun gratis. Menurun drastis. Oh, dari yang punya mobil itu sendiri mau mengerti lah ya Pak dengan Ya. kondisi sekarang ya. Kami selalu koordinasi dengan dinas perhubungan, dengan dinas kepolisian, kemudian dinas pendidikan, dari dinas sekolah sendiri masih percaya bahwa angkutan kota sekarang eksis. Ya. Alhamdulillah sih setelah ini kemarin Udah mulai ya. Ah, Udah mulai. agak mending lah. Mending ya. Untuk perawatannya gimana Pak? Untuk perawatan kendaraan. Ya, jadi apakah ada paguyuban yang mempunyai bengkel tersendiri gitu? untuk perawatan sendiri ini kan sekarang memang dari anjuran pemerintah kan untuk angkutan umum Nah, plat kuning khususnya kan harus atas nama koperasi. oh gitu ya. Jadi dalam satu organisasi seperti saya ini itu mencakup beberapa koperasi. Oh, Kita mempunyai Kopata Kopata, ya di warna-warna salah Kopata. Kopata. Kemudian ada Kopajar, Pacar. kemudian ada Sumber Barawa Maju, kemudian ada lagi yang lain lah. Betul. Jadi untuk masing-masing koperasi beda-beda itu ya. Oh, Masing-masing fungsinya itu beda-beda. Cuma karena Kopata di bawah Nawan Osaka, nah, khususnya untuk anggota Kopata itu dengan adanya perawatan kendaraan ya. itu kita melalui Kopata dalam arti baik ganti oli, ganti ban itu kita melalui Koperasi itu. Kopata itu sendiri. Itu untuk kita bisa punya perawatan mobil dengan baik karena Nunsewu bisa nyicil baik itu ganti ban, ganti oli, servis walaupun kita tidak mempunyai Ya. bengkel sendiri. Fasilitasi lah ya Pak. Tapi kita mempunyai toko untuk bersama itu Gunawan. Oh, Seperti iya, itu. iya, iya. Dia yang mensuplai apabila dari anggota Kopata itu ada yang Membutuhkan. untuk perawatan. Itu dari segi perawatan, berarti Ya. otomatis setiap bulan udah intens ya Pak? Ya, Rutin ya. intens. Terus dari segi ini kan mobil penumpang kan otomatis ada kir ya Pak? Betul. Itu juga harus kir juga Pak? Melalui kalau berarti kir kepengurusan kir itu melalui Iya, organisasi biro juga atau apa? atau sendiri-sendiri Pak? Nah ini kebetulan kami sekarang merekrut membantu daripada dinas terkait seperti di SUB Oh, dalam hal iya. pengawasan surat-surat buat semakir. Harus berarti ya Pak? Karena Harus angkutan kota kan kir, STNK harus pasti. Jalan. Kemudian KP tahunan juga harus Jalan. ada. KP 5 tahun juga harus ada. Kemudian trayek gilir tiap bulan juga harus ada. KP itu kartu pengawasan ya Pak? Kartu pengawasan 1 tahun. Nah, makanya kami tentunya bagaimana ikut mengawasi anggota, bagaimana kita bisa dipercaya oleh instansi. Makanya kami dalam hal pemegang usaha kita sekarang untuk kir juga kita dengan kir yang kolektif. Jadi seperti itu. Yang perlu disampaikan kira-kira keluhannya apa sebagai jenengan sebagai supir angkot dan kira-kira harapannya apa ke depan? Kami dari organisasi sendiri dengan kondisi seperti ini, kami yang pertama yang jelaskan karena pendapatannya menurun, kemudian dengan kelangkaan BBM itu sangat mempengaruhi dan sangat berprihatin sekali sekarang. Mencari penumpang susah, setelah sore nanti kita mencari BBM luar biasa susahnya. Makanya antri sampai panjang, tidak kebagian untuk yang sekarang jenis pertalit. Sedangkan dulu waktu premium pun seperti itu. Toh akhirnya premium hilang juga. Ya sekarang tinggal pertalit. Seperti ini pun kita masih kesulitan.
Padahal tarifnya tetap ya Pak. Padahal kita tarif angkot tetap, sedangkan bahan bakar hampir Naik. sebentar naik. Betul. Tapi alhamdulillah kita angkutan kota masih eksis, bisa melayani Ya. untuk penumpang lah, karena memang kami dalam hal ini berikan jasa angkutan khususnya baik kepada orang-orang pasar ataupun anak sekolah dan juga mungkin pegawai dan juga PT kan seperti itu atau karyawan. Makanya bagaimanapun walaupun kondisi keadaan sulit dalam arti ini untuk mencari bahan bakar, namun alhamdulillah masih bisa setiap pagi berjuang. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang. Jangan sampai penumpang di Purbalingga terlantar dengan adanya kesulitan daripada BBM. Pasti Pak. Jadi seperti itu. Ya. Makanya kami mohon kepada pemerintah khususnya wilayah Kabupaten Purbalingga, Harapannya apa berarti Purbalingga, harapannya itu? kami mohon dengan sangat kepada beliau-beliau yang di atas, monggo lah silakan, walaupun sewunya kondisi seperti ini, tapi ya mohon tolong untuk angkutan kota khususnya berilah fasilitas yang terbaik. Oke. Contohnya dalam hal pelayanan, baik itu pengurusan surat-surat, kita selalu taat dengan apa yang menjadi aturan pemerintah. Oke. Semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Yatno ini selaku yang mewakili lah ya Pak, yang mewakili para supir angkot yang khususnya ada di Purbalingga, semoga harapannya ke pemerintah segera ada tanggapan. Amin, amin. Jadi dari tanggapan itu sendiri nanti bisa merubah, paling tidak merubah situasi dan kondisi agar kondisi angkutan kota itu bisa bergeliat lagi dan lebih baik lagi. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari hasil kita berbincang-bincang sama Pak Yatno ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini jadi lebih tahu kondisi bagaimana angkutan kota Purbalingga sekarang. Nah, yang nggak kalah penting, kita sebenarnya mau review juga kondisi mobil yang melakukan peremajaan ya. Jadi angkot ini ternyata kan berapa tahun sekali ya Pak ya peremajaan itu? Ya, kalau sesuai dengan aturan itu memang dari Dinas Perhubungan itu tahun paling rendah itu 2010 untuk peremajaan. Paling rendah 2010. Tapi Untuk mobil ini tahun berapa Pak? Kalau ini tahun 2012. 12 ya. Tapi alhamdulillah untuk Purbalingga dapat dikatakan hampir 90% udah kelihatan biar. Ya. Begitu. Oke. Semua injek semua ya Pak. Injeksi Ya, ya. Jadi injek. sekarang kita lihat kondisi mobil yang buat operasional di Purbalingga. Ini mobil yang biasa jalan tiap hari nih Bang. Ya, Bari. Ini nomor lambung Pak. Itu pelambung. Nomor lambung 102. Wah, tahun 2012. Kita cek kondisi mobil tahun 2012. Wah, biasanya kan kita kalau beli mobil itu kan ketok dulu ya. Nah, ngaleng nggak? Ternyata ini 2012 walaupun angkot, tapi ngaleng ya Lur ya. Wah, ngaleng dan ini ini nat-natnya masih dalam ya. Karena ngaleng jadi natnya masih Pakai juga dalam. Wah, ini decknya ya. Nah, ini untuk deck beda sama pickup. Kalau pickup kan buat muatan berat, ini paling kena kaki ya. Jadi masih bagus banget nih. Ya, cuman lupa cat gitu. Kondisi orisinil ya. Nah, untuk slideboard depan. Ini kan kebetulan Carry Futura tahun 2012 ya. Nah, ini untuk kelas-kelas nitiknya ini masih. Nah, ini terus kemudian, nah itu mobil tahun 2012 tapi masih utuh tuh dari sealer-sealeran sambungan itu ya, deck ya. Nah, ini untuk lantainya juga masih utuh, terus dashboard. Nah, yang terpenting ini dashboard. Dashboardnya utuh ya. Kalau kilometer berapa Pak, boleh tahu? Kalau kilometer sekarang sudah berapa? 230.000 kilo tahun 2012. 88. Wah, berarti lumayan perjalanannya lumayan panjang ya. Nah, ini untuk backlighting. Kalau untuk angkot backlightingnya sederhana seperti ini ya. Jadi simple banget. Terus itu Mas, coba dengerin suaranya aja udah kelihatan. Oh ya. Suara mesinnya. dengerin suara mesinnya ya Pak. Coba starter Pak. Ini contoh perawatan
Ini mantep nih. Persnelingnya tinggi banget, jadi kayak mobil buat Slalom. ya buat slalom ya. Persnelingnya bikin tinggi seperti ini. Itu mesin halus Mas. Mesinnya masih halus dan starternya cegreng gitu ya. Jadi ini kayaknya perawatannya juga bagus sama Pak Yatno. Ini perawatannya istimewa lah. Karena 2012 kalau mobil yang umum ya pickup sering kita ketemu itu kondisinya udah kasar. Ini masih bener-bener halus. Jadi secara umum kondisi angkot yang ada di Purbalingga ini dengan adanya Osaka ini roda perwira dari kepengerusan tersebut menjadi lebih mudah untuk perawatan, terus kemudian pergantian spare part dan pengawasan juga ya Pak. Pengawasan dari surat-surat, jadi nggak ada angkot Purbalingga yang baleng. Nah itu mantap banget ya. Oke, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dari Hyper Auto Concept. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video-video kita biar kita lebih kreatif lagi, kita lebih informatif lagi dalam menyampaikan informasi-informasi apa aja yang ada di lapangan, khususnya tentang jual beli mobil bekas. Nah, mungkin itu dari kita ya Pak. Terima kasih Pak Yatno atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Yatno. Ya. Mudah-mudahan Ketemu lagi kita di Hyper Auto Concept selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sekarang ada di depan terminal dan kita ketemu sama beberapa yang lagi ngetem ya Pak ya. Oh iya, kalau boleh tahu dengan Pak siapa Pak? Edi Gunawan, Pak Edi Gunawan. Sebelumnya Ya. pegang apa? bis Rosalia Indah. Rosalia Indah. Sekarang angkot. Sekarang bawa angkot. Kenapa itu? Karena udah tua. Udah tua. Ya, udah capek. Iya. Gimana untuk sekarang kalau pegang angkot sekarang gimana Pak rasanya? Ya alhamdulillah karena di angkot Purbalingga ini semuanya tuh lancar, beres, aman. Aman. Iya. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman supir angkot di Purbalingga? Ya, Atau ada. penumpang gitu? Ya bagi penumpang istilahnya kalau naik mengikuti jalur. Oh, Iya. iya. Nah bagi semua armada, supirnya harus ngerti waktunya jalur ini jangan ropot atau gimana.